Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, juga yang terhormat Ustadz Ridho Febri, Ustadzah Kotrun Nada, semoga kita semua senantiasa dalam berkah. Indonesia sedang berduka. Rasanya air mata negeri ini tak pernah berhenti dari lantaran melihat bumi pertiwi terus mendapatkan musibah. Secara kasat mata, ini adalah sebuah kepedihan. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita berteriak menyelamatkan diri. Ada dari mereka yang belum makan karena tidak ada makanan yang harus mereka konsumsi. Dan dipaksa dengan sebuah kepiluan karena betapa banyaknya kayu-kayu yang berupa gelondongan bisa menyapu negeri mereka atau kampung mereka. Ini adalah musibah. Secara kasat mata kita melihat bahwa banyak sekali penderitaan, tetapi Allah tidak pernah memberikan kesusahan kepada hambanya. Mengapa saya perlu sampaikan? Karena buat saudara-saudara kita yang beriman, mereka telah mendapatkan sebuah password untuk menjadi penghuni surga. Dengan musibah, dengan kehilangan nyawa, dalam kesedihan bagi orang yang melihatnya. Tetapi bila kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita merasa bahwa kita belum tentu mendapatkan keistimewaan mati dalam keridhaan Allah. Pilu Bapak Ibu, Republik ini menangis. Tetapi buat orang-orang yang beriman, mereka sudah ada pada satu keadaan mendapatkan kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Mari kita lihat hadisnya. Ketika Nabi SAW memberikan sebuah garansi. La yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'atin. Begitu pada derajat hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Tidaklah pernah hilang bencana, kesusahan buat orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, pada urusan jasadnya, badannya dengan penyakitnya, pada urusan hartanya dengan kekurangannya, pada urusan anaknya dengan berbagai masalahnya, sampai mereka bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi min khati'atin. Oh, ada skenario besar. Kau yang melihat ada kesusahan, kau yang merasakan pedih saat mendapatkan ujian, ada kasih sayang Allah yang membungkusmu. Allah menginginkan hilang dari dirimu berbagai dosa. Shallu ala Nabi. Jemaah sekalian berbahagia, kita uji dengan seorang wanita santri baginda Rasulullah SAW. Dan ini ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Seorang wanita yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyafu. Aku menderita penyakit ayan wahai Rasulullah. Dan kalau ayan aku kumat, maka akan tersingkap aku punya aurat. Ud'ullah li. Mohon berdoa kepada Allah untukku supaya diberikan kesembuhan. Lihat jemaah, pengajian Damai Indonesiaku pada siang ini membuka mata dalam perspektif yang berbeda. Kita perlu berduka, tetapi buat mereka yang mendapatkan musibah dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang istimewa.
karena mereka kembali kepada Allah dengan tanpa memiliki dosa. Padahal kita yang hidup belum tentu mendapatkan keistimewaan Allah ridho. Lain hal kalau orang yang kagak beriman, emang gak ada jaminan. Tapi kalau dia punya iman kepada Allah dan Rasulnya, maka mati itu adalah sebuah kesempatan buat mereka dipercepat istirahatnya. Rohatul mukmin, begitu sabda Nabi, istirahatnya orang yang beriman al-maut. Enggak, jangan ketakutan dengan kematian. Karena enggak ada yang kekal. Setakut apapun kau tidak akan pernah bisa menghindar dari kematian. Kita perlu belajar kepada santri wanita baginda Rasulullah. Wanita yang maaf berkulit hitam datang, aku punya penyakit ayan. Dan kalau sedang kambuh nih penyakit, maka akan tersingkap aku punya aurat. Mohon doakan kepada Allah untuk kesembuhanku. Apa jemaah? Ketika Nabi memberikan sebuah choice, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kau mau, sabar ya dengan penyakit ayannya, tapi kau akan mendapatkan surga. Apa yang bisa kita simpulkan? Kau tidak bisa menghukumi orang yang sedang mendapatkan musibah berarti mereka berdosa. No. Kau tidak bisa kemudian menghukumi mereka yang dalam kesusahan berarti sedang mendapatkan siksa. Tidak. Apapun yang terjadi kepada mereka yang beriman, kebahagiaan maupun kesusahan, petaka maupun karunia, bila dia kemudian bersyukur saat mendapatkan karunia, bersabar saat mendapatkan musibah, ketahuilah kau sedang melihat berhadapan dengan orang yang diistimewakan oleh Allah. Sallu ala Nabi. Ibu bapak, yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Tetapi apa artinya masalah bila engkau dekat kepada yang berkuasa, yang dia tidak bisa dihalangi ketentuannya. Ini yang harus kita bangkitkan buat jamaah damai Indonesiaku. Jangan pernah berkecil hati apapun keadaanmu. Karena tidak mungkinlah Allah mendatangkan perbuatan zalim kepada makhluknya sendiri. Bilapun kau harus kehilangan harta atau apapun bentuknya, tetapi sesungguhnya ada cerita yang Allah siapkan kebahagiaan buat mereka yang merasakannya. Sabar, menerima, ridho kepada ketentuan Allah. Bila itu yang terjadi, ketika datang bencana, kau tetap akan tersenyum karena kau ridho dengan ketentuannya. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Kiai Haji Syarif Nataji, suatu sirah ataupun kisah yang disampaikan oleh beliau meyakinkan kita, menambah keyakinan kita khususnya bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah, bahwa sesungguhnya bukanlah siksaan, namun justru surga telah ada di hadapan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa perlu diketahui bahwa sesungguhnya atas musibah yang terjadi di Sumatera dan juga di Aceh adalah ini mendapatkan ucapan bela sungkawa dari sejumlah tim sepak bola dunia yang juga mengucapkan bela sungkawa untuk Indonesia yang saat ini sedang berduka. Nah pemirsa, di segmen berikutnya nanti kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.